Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Besar dan ajaiblah karyamu, besar dan ajaiblah karyamu. amin Tuhan. Adil dan benarlah jalanmu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Bersama katakan layaklah, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah, layak disembah, layak disembah, layak disembah, layak disembah. Bersama katakan, aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Yes Lord. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu, di bawah kepak sayap-Mu. Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Mari nikmati hadirat Tuhan. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu, di bawah kepak-Mu Tuhan, di bawah kepak sayap-Mu. Yes. Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali melintasi badai hidup, di bawah kepak sayap-Mu. Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Yang kami rindukan hanya hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu, thank you Jesus, berlindung dalam naungan-Mu, di bawah kepak sayap-Mu. Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali.
lambai-lambaikan tangannya. Bagai Raja Wali melintasi gunung, amin. Bagai Raja Wali melintasi badai. Seberat beban hidupmu, mari nikmati dan lewati bersama dengan Tuhan. Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Firman Tuhan berkata, siapa yang menanti-nantikan Tuhan, dia akan mendapat kekuatan yang baru. Seperti Raja Wali yang terbang tinggi, lebih tinggi, melintasi badai kehidupan, yang tidak akan pernah goyah, tapi dia akan semakin kuat, dan bertambah kuat bersama dengan Tuhan. Amin. Haleluya. Bagai Raja Wali melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali melintasi badai. Jangan pernah khawatir, bawa kepak sayapmu. Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Yuk melintasi langit biru bersama dengan Tuhan, bagaikan Raja Wali. Haleluya. Melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Saya ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih untuk guru-guru di sekolah atas cipta, pelayanan, kesabaran dalam membimbing kami para orang tua dan juga anak-anak kami. Dan juga terima kasih kepada pihak sekolah yang sudah dengan tanggap dan kreatif dalam merespon kondisi yang terjadi kemarin ini ya, pandemi. Sudah merancang sistem pembelajaran yang walaupun kemarin katanya darurat, tapi menurut saya itu sudah sangat bagus sekali ya. Marilah kita sama-sama tetap bersinergi antara sekolah dan para orang tua. Kita sebagai pendidik yaitu guru dan orang tua, kita semua adalah tombak bagi generasi penerus kita ini. Jangan pernah lelah, terutama kepada para orang tua, karena Tuhan sudah mempercayakan anak-anak kepada kita untuk kita didik dan kita besarkan. Seperti firman Mazmur 127 ayat 4, seperti anak-anak tanah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak kita pada masa muda. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. My heart longs to worship you. My soul longs to see you, Jesus. You alone are the King of my life. You're the Most High, my God. My heart longs to serve you, Lord. My desire longs to please you, Jesus. You alone are my hope and my strength. You're the Most High, my God. I worship you, Lord. I worship you, Jesus. I worship you with all of my heart and all of my soul. I love you. I love to worship you. My heart longs to worship you. My heart longs to worship you. My soul longs to see you, Jesus. You alone are the King of my life. You're the Most High, my God. My heart
you, Jesus. You alone are my hope and my strength. You're the most high. My God, I worship you. I worship you. Jesus, I worship you with all of my heart. With all of my heart and all of my soul. I love you. I love to worship you. Jesus, I worship you. With all of my heart and all of my soul. I love you. I love to worship you. Let your spirit flow. Let your spirit fill this place, sweet spirit. Fill my heart. Let your presence fill this place as we worship you. As we worship you, let your spirit fill this place, sweet spirit. Fill my heart, let your presence fill this place as we worship you. As we worship, let your spirit, Lord, let your spirit fill this place, sweet spirit. Fill my heart, let your presence fill this place as we worship you. As we let your spirit, Lord, let your spirit fill this place, sweet spirit. Fill my heart, let your presence fill this place as we worship you. As we worship you, I worship. Kami puji Engkau Tuhan, kami sembah Engkau Tuhan. Worship you, Lord, with all of my heart and all of my soul. I love you. I love to Saya ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih untuk guru-guru di sekolah atas cinta, pelayanan, kesabaran dalam membimbing kami para orang tua dan juga anak-anak kami. Dan juga terima kasih kepada pihak sekolah yang sudah dengan tanggap dan kreatif dalam merespon kondisi yang terjadi kemarin ini ya, pandemi. Sudah merancang sistem pembelajaran yang walaupun kemarin katanya darurat, tapi menurut saya itu sudah sangat bagus sekali ya. Marilah kita sama-sama tetap bersinergi antara sekolah dan para orang tua. Kita sebagai pendidik yaitu guru dan orang tua, kita semua adalah ujung tombak bagi generasi penerus kita ini. Jangan pernah lelah, terutama kepada para orang tua, karena Tuhan sudah mempercayakan anak-anak kepada kita untuk kita didik dan kita besarkan. Seperti firman Mazmur 127 ayat 4, seperti anak-anak tanah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak kita pada masa muda. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Mari saudara siapkan hati saudara untuk menerima berkat Tuhan
melalui ibadah hari ini. Dan biarlah kuasa Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Dan biar puji-pujian penyembahan saudara merupakan dupa yang harum di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami berdoa, biarlah ibadah kami hari ini Tuhan menyenangkan hati-Mu, membuat Engkau disenangkan Tuhan. Dan kami tahu Tuhan, kalau Engkau disenangkan Tuhan, kami akan mendapatkan berkat daripada-Mu. Oleh karenanya Tuhan, hari ini buatlah suasana hati setiap kami Tuhan, yang di rumah, di jalan maupun dimanapun kami berada. Hidup kami sungguh-sungguh diubahkan dan penuhi hati kami dengan pujian dan penyembahan. Kami percaya setiap firman-Mu juga yang nanti akan dibagikan menjadi firman yang hidup, yang berkuasa, membarui pikiran dan hati kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, hari ini biarlah ibadah ini menjadi ibadah yang penuh dengan berkat bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami akan memulai ibadah kami. Haleluya. Amin. 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 Haleluya. Let me enter in your place with all the weak and strong and young and old, the rich and poor and tired souls. Leave my worries on the floor and let my faith be strongest and covered by your grace abound and love so strong. Now I lay down my life to honor and worship in this place, and lie down on my knees to bring this offering and praise. Holy, holy God Almighty, the earth be filled with peace and glory, mercy, grace, and love surround me. Your name be honored as long as I live. As long as I live. Let me enter in your place with all the weak and strong and young and old, the rich and poor and tired souls. Leave my worries on the floor and let my faith be strong as covered by your grace above and love so strong. Now I lay down my life to honor, worship in this place, and I'm down on my knees to bring this offering and praise.
aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatan-Mu dan kemuliaan-Mu. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup, dan bibirku akan memegahkan Engkau. Demikianlah aku mau memuji Engkau seumur hidupku, dan menaikkan tanganku demi nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Now I lay down my life to honor and worship in this place. Am I down on my knees to bring this offering and praise? Holy, holy God, Almighty, the earth be filled with peace and glory, mercy, grace and love. So
terbesar, termulia, dan layak disembah Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami tetap akan memuji Engkau. Apapun keadaan kami tetap menyembah Engkau. Raja di atas segala raja. Berikan sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan kita yang luar biasa. Amin. Yes Lord. Hanya Tuhan yang layak disembah. Amin. Dimanapun kita berada, layak Engkau disembah. Haleluya. Yes Lord.
We love you, Lord. We love you, Jesus. Sempurna kasih-Mu Tuhan bagi kami. Saat-saat kehidupan kami mengalami banyak pencobaan, banyak ujian dalam hidup kami. Tapi Engkau tetap menyatakan bahwa kasih-Mu sempurna untuk seluruh kehidupan kami. Terima kasih, kami punya Tuhan yang terbaik. Kami punya Yesus yang hidup, yang selalu hadir dimanapun kami berada. Yesus. Ku sadari setiap saat Kau ada di sisiku. Ku tak sempurna, namun Kau Tuhan selalu mengasihiku di jalan hidupku. Ku lihat penyertaan-Mu nyata, sungguh Engkau Tuhan, Allah yang berkuasa di bumi, di surga. Sebab kasih-Mu yang besar, Kau ku sembah. Kau yang terbesar, layak dipuji. Kasih-Mu yang besar menyelamatkan. Kau Tuhan yang termulia, sempurna kasih-Mu. Amin, amin. Engkau sempurna Tuhan. Nyanyikan bersama-sama. Ku sadari setiap saat Kau ada di sisiku. Ku tak sempurna, namun Kau Tuhan selalu mengasihiku di jalan hidupku.
Sebab Kau Yesus yang hidup, berkuasa selamanya. Mulialah Engkau Tuhan, mulialah Engkau Yesus, Engkau Allah yang terbaik, Kau Yesus yang terbaik. Kasih-Mu besar, kasih-Mu besar Tuhan. Haleluya, haleluya. Sebab kasih-Mu yang besar, Kau ku sembah. Kau yang terbesar, layak dipuji. Kasih-Mu yang besar, menyelamatkan. Kau Tuhan yang termulia, sempurna kasih-Mu. Benar Tuhan, Engkau Tuhan yang sempurna. Tidak ada Tuhan seperti Engkau. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Engkau tetap Tuhan yang sempurna bagi kehidupan kami, Tuhan Yesus. Hari ini Tuhan, kami merasakan Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau hadir di hati kami, Tuhan Yesus. Dan kami bersyukur punya Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang tidak pernah sekalipun meninggalkan kami. Dan Tuhan yang sempurna, yang punya kasih yang luar biasa. Di saat apapun dalam kehidupan kami, Engkau menyatakan kasih-Mu bagi kami. Thank you Lord Jesus. Terima kasih Tuhan, kami menyembah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Mari semua yang percaya, kita sama-sama katakan amin. Jemaat yang saya kasih, kita bertemu lagi dalam ibadah online. Dan pada saat ini kita akan membahas ada satu topik yang sangat penting, yaitu tentang doa. Begitu pentingnya doa dalam kehidupan kita, sehingga kita harus terus mengingatkan diri kita untuk berdoa. Tema renungan kita yaitu pentingnya doa. Sederhana. Bagi saya khotbah ini kadang-kadang ada orang mendengar khotbah dilihat dari indahnya atau tidak indahnya sebuah khotbah. Tetapi kali ini seharusnya kita mendengar firman Tuhan dan kita harus mempunyai kerinduan untuk melakukan firman Tuhan. Itu lebih baik daripada hanya cuman melihat dari segi indah atau tidaknya firman Tuhan yang disampaikan. Mari kita menyiapkan hati, saya mengajak saudara untuk berdoa bersama-sama supaya hati kita dijadikan tanah yang subur, supaya setiap benih firman Tuhan itu yang jatuh ke tanah hati kita akan bertumbuh, berbuah pada musimnya, pada saatnya. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, pada waktu firman Tuhan disampaikan, biarlah Tuhan semua distraction, semua halangan itu dihilangkan sehingga kami bisa fokus, bisa merenungkan firman Tuhan dan berusaha mengaplikasikan firman Tuhan dalam kehidupan kami masing-masing. Hamba-Mu berdoa Tuhan untuk seluruh jemaat dimanapun mereka berada. Biarlah firman Tuhan ini mengingatkan kami untuk pentingnya doa. Dan biarlah kami bukan hanya diingatkan, tapi kami juga mengalami kuasa melalui doa-doa yang akan kami panjatkan. Dalam nama Tuhan kami berdoa. Amin. Saudara semuanya, kita akan melihat Alkitab kita dari kitab
Keluaran pasal yang ke-17, kitab Keluaran pasal yang ke-17 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-16. Saya akan bacakan untuk saudara. Ayat yang ke-8, lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. Musa berkata kepada Yosua, pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku. Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tapi Musa, Harun, dan Hur telah naik ke puncak bukit. Ayat yang ke-11, dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Maka penatlah tangan Musa, sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkanlah di bawahnya, supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain. Sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Ayat 13, demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. 14, kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tuliskanlah semuanya ini dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan dan ingatkanlah ke telinga Yosua bahwa aku akan menghapuskan sama sekali ingatan tentang Amalek dari kolong langit. Lalu Musa mendirikan sebuah mezbah dan menamainya Tuhanlah panji-panjiku. Ayat 16, ia berkata, tangan di atas panji-panji Tuhan, Tuhan berperang melawan Amalek turun-temurun. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Saudara, begitu pentingnya doa, sampai kalau kita lalai berdoa, maka kerohanian kita akan mati. Seperti ikan membutuhkan air, itulah pentingnya doa kita untuk kerohanian kita. Pada waktu kita berhenti berdoa, maka kerohanian kita itu juga berhenti untuk bertumbuh. Saudara-saudara, doa adalah hal yang sangat urgent sekali hari-hari ini dalam menghadapi masa-masa krisis seperti ini. Ya, kenapa demikian? Karena tanpa doa kita tidak akan mengalami kuasa Tuhan dalam kehidupan kita. Seberapa besar kekuatan kita, seberapa besar energi kita dan kehebatan kita dalam menghadapi masa-masa krisis seperti ini. Kalau kita tidak dikuatkan oleh kuasa dari Tuhan melalui doa-doa kita, maka kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tuhan mengatakan, di luar aku kamu tidak bisa melakukan apa-apa. Saudara, bahkan lebih daripada itu, Alkitab juga menjelaskan bahwa kalau kita tidak berdoa, kita bisa berdosa. Karena apa? Apa dosa itu? Dosa itu kalau kita tahu yang baik dan kita tidak melakukan yang baik itu, maka kita berdosa. Kita tahu bahwa doa itu baik, namun kalau kita tidak melakukan doa itu, kita pun bisa berdosa dalam hal ini. Dan kenapa doa itu penting? Karena tidak ada hal yang tidak bisa ditembus oleh doa. Segala sesuatu bisa ditembus oleh doa. Kita tidak bisa masuk ke ruang operasi, bahkan dokter, tidak semua dokter bisa masuk ke ruang operasi, hanya dokter yang memang bertugas bisa masuk ke ruang operasi. Tetapi walaupun kita tidak bisa masuk ke ruang operasi di rumah sakit, maka doa-doa kita itu bisa masuk ke dalam ruang operasi, mendoakan dokter yang mengoperasi, mendoakan orang yang dioperasi dan lain sebagainya. Tidak ada hal yang bisa menghalangi doa-doa kita. Nah, saudara, bahkan saudara, kematian pun tidak bisa menghalangi doa. Apa artinya kematian tidak bisa menghalangi doa? Ada seorang rasul doa yang luar biasa yang bernama George Muller. Dia berdoa untuk 5 temannya yang belum mengenal Yesus sebagai juru selamat pribadinya. Dia doakan beberapa saat, yang pertama akhirnya bertobat dan akhirnya mengenal Yesus sebagai juru selamat. Yang kedua, didoakan beberapa lama lagi dan bertobat lagi. Dan yang ketiga juga demikian, didoakan lebih lama lagi
dan akhirnya bertobat. Yang keempat didoakan lebih lama lagi. Dan akhirnya yang keempat pun akhirnya menerima Yesus sebagai juru selamat dalam kehidupan pribadinya. Tapi yang kelima didoakan terus dan tidak bertobat. Sampai George Muller meninggal. Dan menurut cerita yang terjadi, setelah George Muller meninggal, beberapa saat kemudian temannya yang kelima ini akhirnya bertobat. Artinya apa? Kita bisa mati, tapi doa kita tetap hidup di hadapan Tuhan, menunggu saatnya untuk dijawab oleh Tuhan. Doa kita tetap hidup di depan Tuhan. Saudara, itulah sebabnya doa itu begitu luar biasa. Seperti kuasa yang disimpan oleh Tuhan untuk diwujudkan pada waktunya sendiri. Saya tidak khawatir dengan gereja yang saya gembalakan. Saya bisa meninggalkan dunia ini sewaktu-waktu, tetapi saudara, saya punya deposito doa. Dan biarlah doa itu menjadi sesuatu yang tetap hidup di hadapan Tuhan, menunggu saatnya dijawab untuk gereja yang saya gembalakan. Saudara. Dan biarlah segala sesuatu terjadi karena doa-doa kita. Nah ironisnya begini saudara, pada waktu orang belum berhasil, pada waktu orang belum diberkati, deposito doanya banyak. Tetapi setelah dia diberkati, berhasil, deposito rupiahnya banyak, saudara, deposito doanya mulai berkurang. Jangan saudara. Apa yang terjadi pada hari ini merupakan satu jawaban Tuhan melalui doa-doa kita di hari yang kemarin. Saudara. Dan biarlah apa yang terjadi di hari esok merupakan jawaban doa-doa yang kita panjatkan hari-hari ini. Ya, jadi doa itu sangat penting sekali. Ya, apa yang bisa kita pelajari dari Keluaran pasal yang ke-17 ini, saudara? Yang pertama, saudara, langsung saja yang pertama, saudara bisa bawa bolpen dan catat ini karena hal-hal penting. Ada beberapa hal, ada poin yang saya ingin sampaikan pada saudara. Saya mulai dari ayat yang terakhir, bagian terakhir terlebih dahulu. Ya. Dan yang pertama, kemenangan karena doa itu perlu diingat. Ayat yang ke-14 dikatakan, tuliskanlah semua ini dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan dan ingatkanlah ke telinga Yosua. Jadi saudara, pada waktu bangsa Israel berperang melawan Amalek dan ada kemenangan, Tuhan ingin mengingatkan kepada generasi setelah itu bahwa kemenangan sama Amalek itu adalah kemenangan karena doa. Dan itu perlu diingat dari generasi kepada generasi yang berikutnya. Dan saudara, jangan sampai kita lupa tentang pentingnya doa. Bahkan Tuhan mengatakan bahwa untuk gerejanya, rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Doa itu penting dalam rumah Tuhan, doa itu penting dalam gereja. Kalau gereja itu tidak berdoa, maka gereja itu tidak akan membawa dampak apa-apa di dalam dunia ini. Justru gereja itu sanggup menghadirkan kuasa Tuhan dalam dunia ini pada waktu gereja itu mulai berdoa dengan sungguh-sungguh. Jadi saudara, sampai kapanpun, dari generasi kepada generasi, dari pemimpin kepada pemimpin yang lain, dari gembala yang satu kepada gembala yang lain. Saudara, yang perlu diingatkan bahwa siapapun gembalanya, siapapun pemimpinnya, maka gereja itu harus selalu berdoa. Sungguh-sungguh berdoa, itu yang harus diutamakan. Hal yang kedua, ayat yang ke-8 dikatakan, lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. Apa yang bisa kita pelajari bahwa masalah itu datangnya tidak terduga. Alkitab mengatakan dalam ayat yang ke-8 ini, lalu datanglah orang Amalek. Orang Amalek itu datang tidak pakai pengumuman, saudara. Orang Amalek datang langsung, mereka tahu ada rombongan yang baru keluar dari Mesir, membawa banyak harta, banyak barang-barang dari Mesir. Dan mereka ingin merampas, mereka ingin merampok bangsa Israel pada waktu mereka keluar dari Mesir. Saudara, dan itu mereka sudah diintai. Dan serangan itu mungkin serangan mendadak, saudara. Datang dengan tiba-tiba, tanpa pengumuman. Itulah sebabnya saudara kita perlu berdoa dan berjaga-jaga. Karena apa saudara?
Kita tidak tahu kapan masalah itu datang dalam kehidupan kita. Seringkali kita teledor, seringkali kita tidak alert, kita tidak waspada dengan dalam doa-doa kita. Sehingga apa yang terjadi, kita pikir kita oke, kita pikir iman kita masih kita kuat, tapi iman kita tidak sekuat yang kita harapkan karena sudah ada kebocoran doa dalam kehidupan kita. Doa kita mulai melemah. Bagaimana kita bisa mendapatkan iman yang kuat kalau doa kita mulai melemah? Doa melemah, iman pun juga ikut melemah. Jadi saudara, mari kita berdoa dan berjaga-jaga. We are at the attitude of prayer. Kita harus ada sikap doa terus. Sehingga kalau ada kejadian apa, kita spontan, doa kita naikkan kepada Tuhan. Dan saya percaya Tuhan belum pensiun untuk menjawab doa-doa kita. Tuhan masih menjawab doa-doa kita sampai sekarang. Itu yang luar biasa dari Tuhan kita. Yang ketiga, saudara, ayat yang ke-9, dikatakan Musa berkata kepada Yosua, pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit dengan memegang tongkat Allah di tanganku. Saudara, apa yang bisa kita pelajari? Yaitu doa itu harus disertai tindakan. Ora et labora. Berdoa dan berupaya. Berdoa dan berusaha. Doa saja tidak cukup. Perlu langkah praktis untuk bisa menang atas masalah yang kita harus hadapi. Saudara, dan lihatlah ayat yang ke-9 ini, memang Musa, Harun dan Hur pergi ke atas bukit untuk berdoa. Tetapi saudara, Yosua harus maju untuk berperang melawan bangsa Amalek. Saudara, kalau kita mungkin anak-anak sekolah dan berdoa untuk supaya dapat nilai baik, itu adalah hal yang luar biasa, saudara. Tetapi kalau tidak diimbangi dengan belajar, sungguh-sungguh belajar untuk mewujudkan apa yang sudah didoakan, maka nilai yang baik tidak akan kunjung tiba, saudara. Ya, bahkan tidak ada artinya, saudara, kalau doa itu tidak diwujudkan dalam sebuah tindakan praktis yang dimana kita meyakini bahwa apa yang kita doakan itu akan Tuhan jawab. Kita imbangi dengan tindakan-tindakan praktis yang harus ada dalam kehidupan kita. Jadi itu yang poin yang ketiga, doa harus disertai tindakan. Apa masalah saudara? Coba renungkan, apa yang menjadi masalah saudara? Doakan, saudara. Tapi kalau setelah didoakan, saudara, tanyalah kepada diri kita sendiri, apa yang harus aku lakukan untuk menyelesaikan masalah ini. Kalau aku tidak tahu bagaimana menyelesaikan masalahnya, siapa yang aku bisa tanyain, saudara. Kita bisa bertanya kepada siapa yang tahu tentang pengetahuan tentang masalah yang sedang kita hadapi ini. Pokoknya kita harus ada tindakannya. Dan Tuhan membuka jalan kepada orang yang mau mencari penyelesaian masalah dalam tindakan-tindakan praktis. Pasti Tuhan buka jalan. Karena Dia adalah Allah yang memberikan jawaban atas doa-doa kita. Yang keempat, saudara, doa punya dampak langsung. Ayat yang ke-11, dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Pada waktu Musa mengangkat tangan, bangsa Israel jadi kuat. Pada waktu Musa menurunkan tangan, kemudian bangsa Amalek yang kuat. Ada dampak langsung, saudara. Ada bedanya pekerjaan yang didoakan dan pekerjaan yang tidak didoakan. Ada, pasti ada dampaknya. Ada bedanya keluarga yang didoakan dengan keluarga yang tidak didoakan. Beda, saudara. Dan sangat berbeda, saudara. Satu kali ada satu cerita, seorang ibu, anaknya lagi studi di luar negeri, saudara. Satu kali ibu ini dibangunkan oleh Tuhan dan dia merasa ada beban dalam hatinya untuk berdoa untuk anaknya. Dia berusaha telepon anaknya, tidak bisa nyambung. Dan kemudian hatinya itu dipenuhi dengan satu beban. Akhirnya dia berdoa, dia mendoakan anaknya.
karena tidak bisa berkomunikasi melalui telepon, dia berdoa untuk anaknya. Dia berdoa sampai beban yang ada dalam hatinya itu diangkat oleh Tuhan, sampai dia mengalami satu kelegaan dari ibu ini, akhirnya tidur lagi. Paginya, saudara, akhirnya dia berusaha kembali untuk mengontak anaknya ini dan menelpon anaknya, dan akhirnya terhubung dengan anaknya, baru tahu bahwa jam di mana ibu ini terbangun, pada jam di mana dia itu mulai berdoa, pada waktu itu anaknya mengalami kecelakaan. Kalau lihat mobilnya hancur, anaknya itu bisa mati dalam kecelakaan itu. Tetapi anaknya itu hanya tergores sedikit saja. Kejadian nyata. Kenapa bisa demikian? Karena kemungkinannya, bukan kemungkinannya, tapi Tuhan bisa kirim malaikat Tuhan untuk menjaga anak itu karena ada orang yang berdoa. Doa itu mempunyai dampak yang langsung. Saudara. Siapa yang saudara akan doakan? Saudara? Kalau saudara berdoa, saudara, mungkin dampaknya tidak bisa kita lihat dengan mata jasmani kita. Tapi Tuhan sedang menyiapkan hal-hal yang luar biasa untuk hal yang kita doakan, untuk orang yang kita sedang doakan. Jadi saudara, jangan pernah menyerah dalam doa-doa kita. Karena doa itu akan dijawab oleh Tuhan tepat pada waktunya. Yang kelima, saudara. Ayat yang ke-12 dikatakan, maka penatlah tangan Musa. Apa yang bisa kita pelajari, poin yang kelima ini adalah doa adalah perjuangan. Banyak orang berdoa, tetapi berdoanya itu biasa-biasa, tidak serius. Alkitab mengatakan bahwa doa orang yang benar jika dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Tapi doa orang yang benar dengan yakin, dengan kesungguhan, didoakan sungguh-sungguh besar kuasanya. Saudara, kan kalau cuman doa begitu saja, diucapkan seperti doa makan, doa mau tidur dan lain sebagainya, doa itu ya memang baik, saudara. Tetapi kalau ada pergumulan yang khusus, saudara, maka doa-doa yang intens, doa-doa yang sungguh-sungguh, perjuangan doa itu harus dilakukan. Dan kadang-kadang itu menguras energi kita. Musa berdoa sampai tangannya capek. Beda dengan kita capek sehingga tidak berdoa. Tapi Musa berdoa sebelum ada kemenangan tuntas, dia tidak akan berhenti berdoa. Itu perjuangan. Nah, kadang-kadang doa itu harus seperti itu. Ya, ada seorang ibu yang mengatakan, Pak, suami saya jahat. Bagaimana membuat suami itu bertobat? Ya berdoa, Bu. Oke, saya akan doakan. Didoakan. 3 hari kemudian ibu itu bertemu dengan saya kembali. Dan bagaimana? Sudah didoakan, Bu? Sudah. Tapi suami tidak bertobat, Pak. Mungkin suami saya ditakdirkan untuk masuk neraka. Loh, Pak. Saudara, kalau cuma didoakan 3 hari, kadang-kadang ada doa sehari dijawab Tuhan, tapi ada doa yang kadang-kadang berbulan-bulan kita panjatkan. Satu perjuangan yang tidak henti-hentinya. Ada doa yang mungkin tahunan baru dijawab oleh Tuhan, tapi kita pantang menyerah karena kita tahu bahwa Tuhan itu menjawab doa-doa kita. Nah, kalau doa seperti itu aja, kemudian berdoa untuk suami, misalkan yang tadi ibu tadi, dan suaminya akhirnya tidak berubah 1 hari, 2 hari, tidak berubah 3 hari. Saudara, kemudian ibu itu mulai menyerah dan tidak mendoakan suaminya lagi. Doa itu, saudara, doa seperti itu, saudara, menembus plafon aja tidak, saudara. Apalagi menembus segala macam halangan, saudara. Ada kita kadang-kadang harus menghadapi penguasa di udara, si iblis, si jahat, yang menghancurkan kehidupan keluarga kita, yang menghalangi berkat Tuhan mengalir dalam kehidupan kita. Dan doa itu kadang-kadang perlu peperangan, perlu perjuangan. Ya, saudara, kalau saudara menghadapi masalah, saudara, seringkali apa yang terjadi? Kita nyalahkan orang lain kan, saudara. Tapi kita sebetulnya tidak boleh punya alasan untuk menyalahkan keadaan dan lain sebagainya. Karena begitu ada masalah, saudara,
itu sebetulnya kesempatan kita mengalami kuasa Tuhan. Kalau kita menghadapi masalah itu sebetulnya merupakan kesempatan kita mengalami berkat Tuhan. Asal kita menghadapinya dengan doa-doa kita. Ayo saudara, kita berdoa dengan lebih sungguh-sungguh lagi. Yang keenam, saudara. Ayat yang 12 tadi. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, yaitu tangan Musa, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Saudara, dalam perjuangan doa, dalam pergumulan doa, kita memerlukan partner, kita memerlukan teman, kita memerlukan support dalam doa-doa kita dari orang lain, saudara. Perlu partner dalam doa itu, saudara. Karena doa itu kadang-kadang menjadi doa yang sangat intens sekali, saudara. Siapa sahabat saudara dalam doa-doa saudara? Kalau belum punya sahabat dalam doa-doa saudara, ambil satu teman, ajak untuk bisa berdoa bersehati bersama-sama menghadapi masalah-masalah, terutama pada waktu krisis ini, saudara. Tingkatkan kehidupan doa saudara, tapi juga jangan berdoa sendirian. Tingkatkan kehidupan doa kebersamaan bersama dengan saudara seiman yang lain. Dan saudara akan melihat bahwa Tuhan bekerja secara luar biasa. Kita bisa capek, kita bisa lelah dalam berdoa, tapi kita akan terus maju kalau ada orang yang menguatkan kita. Sampai doa itu mencapai tujuannya, yaitu terjawab, pergumulan doa itu terjawab. Dan kuasa Tuhan dinyatakan dan kemuliaan Tuhan dinyatakan. Poin yang lain, saudara, ayat yang ke-13. Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Saudara. Poin yang ke-7 ini adalah menjadi pendoa itu tidak populer. Alkitab aja mengatakan bahwa Yosua yang mengalahkan Amalek. Memang, saudara, seringkali yang dicatat itu yang di lapangan. Pendoa itu jarang dikenal, tidak populer. Itulah sebabnya banyak orang malas atau enggan menjadi pendoa karena tidak kelihatan. Kita hidup pada zaman di mana orang itu suka tampil dalam Instagram, dalam Facebook, makan di satu restoran, seluruh dunia tahu. Saudara. Minum di satu tempat, seluruh dunia tahu. Masukkan Instagram, masukkan Facebook. Kita sering kali pamer, saudara. Dan sifat-sifat ini saya tidak menyalahkan orang yang begitu, tetapi saudara, kadang-kadang orang yang modern ini akhirnya sulit untuk berdoa karena Tuhan Yesus mengatakan kalau mau berdoa pergi ke kamarmu dan doa kunci di sana, doa secara tersembunyi. Maka Bapamu di surga akan memberikan upah atas doa-doa yang tersembunyi itu, saudara. Dan seringkali orang malas jadi pendoa karena tidak kelihatan apresiasinya. Orang memuji yang berperang, saudara. Orang memuji yang di lapangan, saudara. Padahal kita yang berdoa. Banyak orang sukses, anak-anak yang sukses dipuji luar biasa. Tapi padahal orang tuanya yang berdoa, sungguh-sungguh anaknya itu. Saudara, mari kita tetap berdoa bersungguh-sungguh walaupun kita tidak mendapat pujian dari manusia. Tapi kita mendapat pujian dari Tuhan. Dan biarlah semakin banyak doa yang kita panjatkan, semakin banyak hal-hal yang tidak terduga yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Saudara. Ayo kita berdoa sungguh-sungguh. Saudara. Ya, dan yang ke-8, di tengah kesulitan Tuhan menyatakan dirinya. Itu ayat yang ke-15. Lalu Musa mendirikan sebuah mezbah dan menamainya Tuhanlah panji-panjiku atau Jehovah Nisi. Saudara, kalau kita pelajari di dalam firman Tuhan, nama-nama Tuhan itu, Jehovah Jireh, Jehovah Nisi dan lain sebagainya itu muncul setelah krisis terjadi. Ada kemenangan atas krisis dan Tuhan menyatakan dirinya sebagai Allah yang luar biasa. Saudara. Justru kalau kita mengalami krisis itu, saudara, jangan lari, hadapi krisis. Berdoa, tidak ada yang tidak bisa ditembus oleh doa. Dan pada waktu kita mengalami kemenangan karena doa-doa kita, maka kita bisa mendapat pewahyuan yang lebih dalam lagi
dan pengenalan yang lebih dalam lagi tentang Tuhan. Saudara, begitu pentingnya, ada banyak hal yang bisa saya sharingkan next time atau lain kali saya akan sharing lagi tentang doa lagi. Tidak jemu-jemu untuk mengingatkan betapa pentingnya doa itu. Saya akan ringkas, saudara. Yang pertama tadi, saudara, kemenangan karena doa perlu diingat. Kita harus ingatkan, bukan ingatkan diri sendiri saja, tetapi ingatkan kepada anak-anak, ingatkan kepada orang lain. Kalau ada orang dapat masalah dan orang itu menggerutu tentang dia begini begitu, menggerutu tentang keadaannya, tidak ada orang yang menemani dia, menolong dia, ingatkan orang tersebut perlu doa. Tuhan masih belum pensiun untuk menjawab doa-doa kita. Dan kalau Tuhan menjawab doa-doa kita, akan terjadi hal-hal yang luar biasa. Yang kedua, kita harus ingat masalah datangnya tidak terduga. Saudara tidak bisa menduga kapan saudara dapat masalah. Itulah sebabnya kita harus berdoa dan berjaga-jaga. Terus waspada dalam kehidupan ini. Dalam sikap doa yang terus-menerus. Yang ketiga, doa itu penting, tapi harus disertai oleh tindakan. Ora et labora, berdoa ya, dan berusaha. Dan kalau kita timpang, maka kita seperti burung yang sayapnya tidak berfungsi satu. Kita tidak bisa terbang tinggi. Tapi kalau kita imbangi doa kita dengan tindakan praktis, dan tindakan itu adalah bukti keyakinan kita atas doa-doa kita. Saudara. Apa yang kita yakini dalam doa-doa kita wujudkan, kita yakin bahwa Tuhan sanggup menyelesaikan apa yang kita doakan. Nah itu bukti keyakinannya, ladal langkah imannya itu justru pada waktu tindakan itu. Saudara. Yang keempat, doa itu mempunyai dampak langsung. Saudara mau doakan apa? Mertua saudara, saudara mau doakan apa? Besan saudara, saudara mau doakan anak saudara, menantu saudara, itu akan berdampak langsung. Ada bedanya mertua yang didoakan dan mertua yang tidak didoakan. Ada bedanya perusahaan yang didoakan dengan perusahaan yang tidak didoakan. Ada bedanya saudara anak yang didoakan dengan anak yang tidak didoakan. Itu yang harus kita sadari. Yang kelima, saudara, doa bukan hanya sekedar mengucapkan kata-kata klise, tetapi doa kadang-kadang ada perjuangannya. Saudara. Dan doa bisa menguras energi kita. Doa itu adalah pergumulan batin. Dan Tuhan tahu apa yang kita gumulkan. Dan Tuhan memberikan kekuatan. Dari situlah akhirnya saudara, kita bisa menang atas masalah kita karena Tuhan yang menjawab doa-doa kita. Yang keenam, perlu partner dalam doa. Dalam pergumulan yang berat, seringkali kita memerlukan sahabat. Kita memerlukan teman yang untuk mendukung kita. Yang bisa sama-sama sehati mendoakan pokok doa yang sama. Dan doa dalam kesepakatan menjadi doa yang luar biasa. Doa yang luar biasa. Yang ketujuh, menjadi pendoa tidak populer. Seringkali orang malas berdoa karena menjadi pendoa itu tidak terkenal. Yang dikenal orang yang di lapangan. Yang dikenal justru orang-orang yang berperang di depan orang lain dan lain sebagainya. Tidak dikenal. Kita hidup pada zaman di mana kita ingin pamer apa yang kita lakukan. Saudara, tetapi harus diimbangi juga, saudara. Kita harus sering berdoa di tempat yang tersembunyi. Disitulah kita bisa bersekutu dengan Tuhan. Disitulah kita bisa mengenal Tuhan lebih dalam. Disitulah Tuhan memberikan hikmat kepada kita dan memberikan kemenangan. Kemenangan dalam doa kita akan terwujud kemenangan dalam kehidupan kita. Kemenangan dalam doa-doa kita terwujud dalam kemenangan dalam hidup kita. Dan yang terakhir, saya rangkumkan bahwa di tengah kesulitan Tuhan menyatakan dirinya. Jangan takut, dengan kesulitan hadapi, dan dengan doa yang sungguh-sungguh, Tuhan akan membawa kita pada jalan kemenangannya, dan kita akan mengenal Dia lebih dalam lagi. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, meteraikan firman ini, Tuhan. Dan biarlah Tuhan, ada roh doa yang bangkit dalam kehidupan kami. Hamba-Mu berdoa Tuhan, dimanapun jemaat itu berada saat ini Tuhan, mulai ada semangat doa kembali dibangkitkan. Terutama dalam menghadapi masa-masa yang tidak gampang ini Tuhan Yesus. Biarlah doa-doa kami itu dinaikkan ke hadirat-Mu Tuhan. Dan biarlah kami mengalami
kuasa-Mu Tuhan melalui doa-doa kami. Kami mengalami berkat-Mu melalui doa-doa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati jemaat dimanapun mereka berada, dan biarlah mereka pun dimanapun mereka berada, Tuhan memberkati mereka. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Perjamuan kudus kali ini, mari kita belajar saudara-saudara tetap mengingat apa yang Tuhan Yesus telah lakukan. Dia telah mengorbankan nyawanya bagi tebusan dosa-dosa kita. Sebelum kita akan memulai perjamuan, saya akan bacakan firman Tuhan yang terambil dari kitab Roma pasal 8 ayat 31. Apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimana mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, pengorbanan Yesus di kayu salib membuat kita percaya bahwa di dalam salib Kristus kita melihat penyertaan Tuhan yang luar biasa. Karena itu mari kita imani bahwa di dalam setiap keadaan apapun Tuhan akan pedulikan kita. Mari Bapak Ibu, kita akan mengikuti perjamuan kudus, persiapkan roti dan anggur yang akan kita pakai untuk seremoni perjamuan kudus pada hari ini. Bila saudara-saudara sudah siapkan, mari kita ambil roti dan peganglah di tangan kanan ini. Mari kita berdoa. Ya Bapa, kami mengucap syukur bahwa Engkau Allah yang telah mati di kayu salib bagi kami Tuhan. Darah-Mu dicurahkan bagi kami. Biarlah Tuhan hari ini kami percaya Tuhan, Engkau sungguh Allah yang akan membela kami. Di dalam kasih-Mu kami percaya Tuhan, Engkau tidak akan memisahkan kami. Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang sekalipun, Engkau tetap ada bersama kami. Biarlah hari ini Tuhan, ketika kami mau mengadakan perjamuan kudus ini, buatlah kami yakin penyertaan-Mu ya Tuhan. Buatlah kami yakin bahwa Engkau ada di dalam kehidupan kami. Kuatkan iman kami ya Bapa. Mari saudara-saudara, ketika Tuhan Yesus pada malam sebelum Dia diserahkan, diambilnya roti, katanya, inilah tubuhku yang sudah diserahkan bagi kamu. Diucapkannya syukur dan dipecahkan, katanya, inilah tubuhku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita makan dengan yakin bahwa Tuhan Yesus sudah berkorban bagi engkau.
dan kasih-Nya tetap ada pada kita. Di dalam nama Tuhan Yesus. Ambillah cawan dan peganglah. Setelah makan diambillah cawan. Kata Tuhan, inilah darah yang sudah dicurahkan bagi kamu. Saudara, di tanganmu adalah anggur dan kita percaya itu darah Yesus yang dicurahkan bagi kita. Semua dosamu diampuni. Bahkan yang merah seperti kermisi pun disucikan menjadi putih seperti salju. Jangan ingat-ingat dosamu lagi. Dosamu sudah diampuni. Percayalah ada persekutuan dengan Tuhan kita. Terima kasih Tuhan. Mari kita minum dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita berdoa saudara. Sungguh Tuhan, Engkau Allah yang luar biasa. Kami percaya Tuhan, bahwa Engkau hadir di dalam hidup kami. Apapun yang sekarang ini kami hadapi Tuhan, apapun sekarang ini yang harus kami Tuhan takutkan lagi ketika Engkau membela kami, sampai Engkau naik di atas kayu salib demi kami. Biarlah kami yakin Tuhan, Engkau tak pernah meninggalkan kami. Kasih-Mu Tuhan, sungguh luar biasa. Mari saudara-saudara kita mengucap syukur kepada Tuhan. Angkatlah wajahmu dan katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Thank you Lord. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Saudara-saudara, sebentar kita juga akan memberikan persembahan. Saudara-saudara diberi kesempatan untuk memberi persembahan, baik melalui QR code yang ada, saudara bisa scan, dan biarlah juga saudara-saudara bisa melakukannya dengan transfer melalui bank account dari gereja kami. Saudara, mari kita lakukan itu dengan sungguh-sungguh sebagai tanda syukur kita kepada Tuhan. Saya percaya setiap tangan-tangan yang diulurkan untuk pekerjaan Tuhan, Tuhan tidak mau berhutang. Tuhan akan memberkati setiap saudara-saudara semua. Mari sekali lagi kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk pengorbanan-Mu di kayu salib bagi kami. Sekarang waktunya kami Tuhan memberikan persembahan, dan biarlah persembahan yang dikumpulkan ini akan menjadi berkat bagi banyak orang, supaya gereja-Mu Tuhan dipakai menjadi saluran berkat. Kami berdoa Tuhan untuk setiap tangan-tangan yang diulurkan untuk memberikan persembahan hari ini. Kiranya Tuhan memberkati pekerjaannya, kiranya Tuhan memberkati usahanya, keluarganya, kesehatannya, diberkati Tuhan, anak cucunya, studi anak-anaknya diberkati Tuhan. Dan biarlah kami percaya Tuhan, orang yang percaya kepadamu Tuhan, Engkau tidak pernah berhutang kepada orang yang mengasihi Engkau. Terima kasih Bapa. Terpuji nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ingin mempersembahkannya. Amin. Amin.
sebab kasih-Mu yang besar Kau ku sembah. Kau yang terbesar layak dipuji, kasih-Mu yang besar menyelamatkan. Kau Tuhan yang termulia, kasih-Mu yang besar, sebab kasih-Mu yang besar Kau ku sembah. Kau yang terbesar layak dipuji, kasih-Mu yang besar menyelamatkan. Kau Tuhan yang sekali lagi, kasih-Mu yang besar, sebab kasih-Mu yang besar Kau ku sembah. Kau yang terbesar layak dipuji, kasih-Mu yang besar menyelamatkan. Kau Tuhan yang termulia, sempurna kasih-Mu. Saya percaya firman yang setelah dibagikan sungguh menjadi berkat bagi kita. Dan percayalah saudara-saudara, pengharapan kita di dalam Tuhan tidak sia-sia. Mari kita akhiri ibadah kita pada saat ini dengan berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Sebab Tuhan tahu selesai apa yang ada di dalam hatimu. Mari Bapak Ibu, kita angkat hati kita kepada Tuhan. Kita datang kepada Tuhan dengan rasa syukur. Terima kasih Tuhan untuk ibadah hari ini, untuk setiap firman, pujian yang sudah kami naikkan kepadamu Tuhan. Kiranya Engkau berkenan atas ibadah kami hari ini. Dan biarlah setiap kami Tuhan akan tinggal di dalam hadirat-Mu, tinggal di dalam kekuatan-Mu, tinggal di dalam pelukan-Mu Tuhan. Sehingga kami tidak merasa sendirian, kami merasa Tuhan Engkau ada bersama kami. Kiranya Tuhan Engkau sungguh akan menyertai kami ketika kami Tuhan di rumah, ketika kami harus keluar untuk urusan yang penting kami lakukan. Ketika kami Tuhan merasa khawatir, Engkau ada di situ untuk kami Tuhan. Kiranya Tuhan teguhkan setiap hati supaya kami tetap percaya. Ajarilah Tuhan kami terus-menerus berharap padamu dalam doa-doa kami. Dan kami percaya setiap doa kami itu Engkau mendengar. Dan hari ini Tuhan kami percaya apapun yang sudah kami doakan Engkau mendengarnya. Saudara-saudara sekalian, kiranya berkat dari Allah Bapa menyertai saudara-saudara semua. Berkat dari anaknya yang tunggal Yesus Kristus selalu ada padamu dan kasih-Nya setiap pagi selalu baru dalam kehidupanmu. Dan penyertaan dari kuasa Roh Kudus menyertai engkau senantiasa mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari jemaat katakan amin. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Terpujilah nama Tuhan. My heart longs to worship you. My soul longs to see you, Jesus. You alone are the King of my life. You're the Most High, my God. My heart longs to serve you, Lord. My desire longs to please you, Jesus.
My heart longs to worship you. My heart longs to worship you. My soul longs to see you, Jesus. You alone are the King of my life. You're the Most High, my God. My heart longs to serve you, Lord. Jesus. My desire longs to please you, Jesus. You alone are my hope and my strength. You're the Most High, my God. I worship you. I worship you, Jesus. I worship you with all of my heart, with all of my heart and all of my soul. I love you. I love to worship you, Jesus. I worship you with all of my heart and all of my soul. I love you. I love to worship you. Let your spirit flow. Let your spirit fill this place, sweet spirit. Fill my heart. Let your presence fill this place as we worship you, as we worship you. Let your spirit fill this place, sweet spirit. Fill my heart. Let your presence fill this place as we worship you, as we worship. Let your spirit, Lord, let your spirit fill this place, sweet spirit. Fill my heart. Let your presence fill this place as we worship you, as we let your spirit, Lord, let your spirit fill this place, sweet spirit. Fill my heart. Let your presence fill this place as we worship you, as we worship you. I worship. Kami puji Engkau Tuhan, kami sembah Engkau Tuhan. Worship you, Lord, with all of my heart and all of my soul. I love you. I love to. Saya ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih untuk guru-guru di sekolah atas cipta, pelayanan, kesabaran dalam membimbing kami para orang tua dan juga anak-anak kami. Dan juga terima kasih kepada pihak sekolah yang sudah dengan tanggap dan kreatif dalam merespon kondisi yang terjadi kemarin ini ya, pandemi. Sudah merancang sistem pembelajaran yang walaupun kemarin katanya darurat, tapi menurut saya itu sudah sangat
baru sekali ya. Marilah kita sama-sama tetap bersinergi antara sekolah dan para orang tua. Kita sebagai pendidik yaitu guru dan orang tua, kita semua adalah tombak bagi generasi penerus kita ini. Jangan pernah lelah, terutama kepada para orang tua, karena Tuhan sudah mempercayakan anak-anak kepada kita untuk kita didik dan kita besarkan. Seperti firman Mazmur 127 ayat 4, seperti anak-anak tanah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak kita pada masa muda. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.